Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas Tongsis Fisika. Di video ini saya akan membahas mengenai momen inersia. Oke. Pada pengetahuan sebelumnya, ketika kita ada di SMP atau bahkan di SD gitu, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan istilah massa. Lambangnya M dalam bahasa Inggris adalah mass. Massa itu sesungguhnya adalah tingkat kesulitan untuk menggerakkan benda secara translasi, gitu ya. Nah, jika pada gerak rotasi ada juga nih tingkat kesulitan untuk merotasikan benda atau memutarkan benda. Nah, tingkat kesulitan itulah yang disebut dengan momen inersia, gitu ya. Nah, misalkan benda ini, ya, bendanya sama, gitu ya. Kalau kita putarkan di titik yang berbeda ternyata, gitu, diputarkan di sini dengan di ujung, itu kita merasakan tingkat kesulitan yang berbeda. Silahkan dicoba kalau ada di sekitar, ya. Kalau diputarkannya di tengah-tengah, itu saya merasakan lebih mudah memutarnya dibanding di sini, gitu ya. Nah, itu yang kemudian disebut dengan sebutan momen inersia. Jadi momen inersia itu bisa dibilang bahwa tingkat kesulitan memutarkan benda atau tingkat kesulitan menggerakkan benda secara rotasi, gitu ya. Nah, tentunya kalau makin besar massanya, ya, memutarkan benda yang dengan bentuk yang sama seperti ini dengan massa yang lebih besar, tentunya akan lebih sulit diputarkan, gitu ya. Nah, maka momen inersia yang dilambangkan dengan I, inersia, itu bergantung pada M, bergantung pada massa. Jadi berarti makin besar massanya juga makin sulit untuk diputarkan, gitu. Nah, tapi bukan hanya bergantung pada massanya, bergantung juga pada R. R ini adalah distribusi massa dari poros yang kita putar, gitu. Jadi distribusi massa yang poros yang kita putar seperti ini misalkan, ya. Jika kita putar di sini, distribusi massanya kan ada sebelah kanan sebegini, sebelah kiri sebegini, gitu ya. Nah, beda dengan kalau saya putarnya di sebelah sini, gitu. Nah, distribusi massa yang ini banyak, distribusi massa yang sisanya sedikit. Nah, maka kesulitan memutarkannya akan beda. Maka momen inersia saya bergantung pada massa juga bergantung pada distribusi massanya, gitu ya. Distribusi massa dari poros tempat kita memutarkan, gitu. Nah, bahasan di SMA, ya, kita bagi dua deh, ya. Kita bagi dua, momen inersia pada benda titik, ya. Kalau lebih lanjut disebutnya momen inersia untuk benda yang diskrit, gitu ya, untuk benda titik, dan momen inersia untuk benda yang kontinu. Ya, benda ini sudah termasuk benda kontinu, ya. Nah, jadi titik-titik massanya kontinu dari sini sampai ke situ. Nah, kita mulai dulu dari momen inersia dari benda titik, ya. Misal ada benda yang distribusinya begini, titik-titik massanya misalnya. Ini mestinya kecil tapi saya gambar dulu aja, gitu. Nah, gitu. Ya, sebut saja benda ini massanya yang ini, ya, biar gampang. Ini sebut saja ini massanya 1 kg. Ya. Ini massanya 2 kg. Sebut saja begitu. Ini 1 kg. Ini 1 kg. Ini setengah kilogram. Gitu? Ya. Jika ini jaraknya adalah 10 cm, ini 10
cm, 10 cm, 20 cm ini. Ya. Saya sudah buat gini ya distribusi masanya ya. Sebut saja bahwa penghubung ini itu tidak bermassa biar tidak jadi bahan hitung-hitungan kita. Gitu ya. Nah, distribusinya masanya begini. Mau kita putar nih, ya. Diputarkannya misal porosnya di sini. Jadi kita mau memutarkan begini. Nah, gitu, mau memutarkan begini. Nah, berarti kalau begitu ini yang jadi porosnya. Gitu ya. Ini yang jadi porosnya. Sebut saja ini benda A gitu. B, C, D, E. Gitu ya. Nah, maka bisa kita hitung nih momen inersianya satu-satu ya. Momen inersia dari benda A. Ini porosnya sini ya, porosnya di sini diputar gitu ya. Porosnya di sini nih. Porosnya di poros di sini, poros di sebut saja poros yang ke-1, di poros yang ke-1. Gitu. Kita hitung momen inersia benda A. Momen inersia itu adalah massanya dikali jaraknya. Jarak dari porosnya itu, ya. Massanya 1 kg M, massa A kali jaraknya A dikuadratkan. Massanya 1 kg, jaraknya 10 cm kita buat ke meter, maka jadi 0,1 meter. Jangan lupa pakai kuadrat. Tuh, maka akan menghasilkan 0,01 kg meter kuadrat. Gitu ya, momen inersia dari titik yang A. Gitu. Bagaimana momen inersia dari yang B? Ya, saya tulis di sini. Momen inersia ya, di sini saja. Momen inersia dari titik yang B. Yang ini, ya. Maka momen inersia dari yang B adalah massa B dikali jarak B terhadap poros dikuadratkan. Massa B 2 kg. 2 kg. Jaraknya dari poros B itu tepat ada di poros gitu ya. Nah, ini kan gini ya muternya. Muternya begitu. Maka yang B, yang ini tepat ada di poros. Sebenarnya ada 3 berarti ya. Yang di poros itu yang B, yang C, yang D. Itu tepat ada di poros. Kita lihat jaraknya dari poros berarti 0. Maka 2 kali 0 0. Gitu. Maka ini akan sama kasusnya dengan yang C karena C juga kan di poros ya. Dan D juga di poros, maka inersia dari C itu juga sama dengan momen inersia dari B karena sama-sama di poros, yaitu sama dengan momen inersia yang didapat dari B itu, yaitu 0. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan momen inersia dari yang E? Ya, ke sini. Momen inersia dari yang E, momen inersia dari yang E adalah ya massa yang E dikali dengan jaraknya E dikuadratkan. Gitu? Nah, massa yang E-nya 0,5 kg. Jaraknya terhadap poros yaitu kita buat ke meter 0,2 meter dikuadratkan, maka 0,5 dikali 4 kali 10 ini bolehlah kita uraikan dulu ya. Ini kan sebenarnya 0,2 itu 2 kali 10 pangkat minus 1 meter kuadrat gitu. Maka akan menghasilkan ini saya hapus saja, akan menghasilkan 0,5 dikali 2 dikuadratkan 4 kali 10 pangkat minus 2 kilogram meter kuadrat. Maka kalau dikalikan 2 kali 10
pangkat minus 2 kilogram meter kuadrat atau 0,02 gitu kilogram meter kuadrat gitu ya. Ini momen inersia dari titik A, momen inersia dari C, B dan D sama-sama 0. Kenapa? Karena dia ada di porosnya gitu. Nah sedangkan momen inersia dari E ini dia. Berapa momen inersia keseluruhan? Tinggal kita jumlahkan saja ya. Mau jumlah momen inersia keseluruhan. Jadi momen inersia dari sistem benda ini adalah jumlah dari momen inersia setiap titik. Jumlah dari momen inersia A gitu jadi jumlah dari momen inersia yang ada. Ya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 0,01 ya. Jadi momen inersia A berarti tambah momen inersia B tambah momen inersia C tambah momen inersia D tambah momen inersia E. Ya. A 0,01, B, C, D 0 dan E 0,02. Ini tambahin ini 0,01 tambah 0,02. Jadi hasilnya adalah 0,03 gitu kilogram meter kuadrat. Itu ya, itu untuk momen inersia benda titik. Oke, terima kasih.